Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga minggu yang lalu anak-anak telah menyelesaikan PTS ya. Oke. Hari ini Ibu masih materinya tentang Microsoft Excel, yaitu di mana kita masih belajar tentang fungsi matematika dan statistika, yaitu tentang max, min, dan count. Oke. Masih ingat apa yang maksud dengan count? Count yaitu menghitung banyak data. Max yaitu mencari nilai maksimal dari suatu range. Sedangkan min yaitu mencari nilai minimal dari suatu range. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video pembelajaran hari ini. Pertama, seperti biasa kita membuka Microsoft Excel-nya. Oke, di sini seperti minggu yang lalu yaitu tentang nilai ulangan ya. Kita contohkan, misalkan kita mengetik di sini di sini ada sebuah tabel yaitu tentang daftar nilai matematika dan IPA dari 5 siswa ya, dari 5 siswa. Yaitu sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari nilai matematika tertinggi. Nilai matematika tertinggi ya. Misalkan kita menulis dulu kalimat di sini.
Caranya adalah sekarang kita akan menghitung nilai matematika tertinggi, yaitu pada terletak di kolom C berapa? C, datanya ada di kolom C3, yaitu kolom C baris 3 sampai kolom C baris 7. Nilai tertinggi adalah rumusnya sama dengan sekarang yang kedua, nilai matematika terendah. Kalau secara dilihat dari tabel, dari data ini, maka nilai terendah itu adalah 60. Gitu ya. Daftar namanya itu punya Adi ya. Oke, cara menggunakan rumusnya gimana? Oke, sama dengan. Nah, di sini nilai terendah itu harus dengan kata min. Ya, singkat ya. Dilihatnya adalah nilai IPA tertinggi itu adalah 90, itu punya Andi. Kemudian nilai IPA terendahnya yaitu punya siapa? Punya Dimas ya. Oke, caranya sama saja, sama dengan Max kurung buka ya. Kemudian terletak di kolom berapa tadi? Lihat datanya IPA itu terletak di kolom D, betul. Kolom D berapa? D3 sampai dengan titik 2 D berapa? D7, betul. Karena siswanya hanya 5 orang ya. 5 orang itu terletak sampai baris ke 7. Kurung tutup, enter. Betul ya? 90. Nah, sekarang nilai terendah katanya. Nilai IPA terendah. Kita rumusnya adalah seperti ini. Min kurung buka tadi D3 sampai dengan D7 kurung tutup enter, yaitu 70 ya. Nah, sekarang rata-rata dari nilai matematika berapa dan rata-rata nilai IPA berapa ya. Untuk menghitungnya yaitu rata-rata itu apa rumusnya? Masih ingat enggak? Minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita pernah belajar ya, yaitu nilai rata-rata adalah average ya. Kurung buka yaitu C3 titik 2 sampai C7 kurung tutup enter, maka hasilnya 74 ya. Kalau secara manual nanti anak-anak coba dihitung betul enggak hasilnya 74, yaitu misalkan 90 ditambah 80 tambah 70 tambah 60 tambah 70 dibagi 5, maka hasilnya 74. Nah, sekarang jumlah siswanya berapa? Nah, jumlah siswanya di sini yaitu kita belajar dengan count ya. Rumusnya itu adalah count. Banyaknya data. Berapa orang siswa tersebut yang mengikuti ulangan untuk matematika? Kita lihat. Tadi jawabannya sama. Rumusnya C3 sampai dengan
C7 kurung tutup enter. Maka jawabannya jumlah siswanya hanya 5. Nah, sekarang coba di sini ya, sama dengan rata-rata. Tadi masih ingat ya? Average ya. Kurung buka, kemudian D3 sampai dengan D7. Kurung buka, tutup ya. Tadi buka, sekarang tutup, enter. Maka hasilnya 80. Sekarang banyaknya data atau jumlah datanya, jumlah siswanya berapa? Nah, di sini harus ingat yaitu jumlah data atau banyaknya data yaitu count. Nah, di sini D3 sampai dengan D7 kurung tutup enter. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang di sini jumlahnya. Kita akan menghitung jumlah ya, yaitu yang terletak di sebelah kiri. Nanti sebelah kanan juga rata-rata dihitung juga ya. Untuk menghitung jumlah, masih ingat kan anak-anak? Yaitu di sini harus menulis dengan simbol, kemudian sum, kurung buka. Nah, di sini terletak matematika. Untuk nilai matematika terletak di kolom C3. C3 sampai dengan, kemudian IPA-nya adalah D3. Kurung tutup enter. Jumlah nilai Lisa matematika dan IPA adalah 170. Sedangkan rata-ratanya itu sama dengan kurung buka tadi C3 sampai dengan D3 kurung tutup enter, yaitu 85. Nah, sekarang untuk Dimas itu sama dengan sum kurung buka C4 sampai dengan D4 kurung tutup enter. Sekarang rata-rata dari untuk nilai Dimas ya, sama dengan average kurung buka kemudian C3 sampai dengan D3 kurung tutup enter. Sekarang ini yaitu untuk nilai Reza sama dengan sum kurung buka C5 sampai dengan D5 kurung buka kurung tutup maksudnya enter. Sekarang untuk nilai Adi sama dengan sum kurung buka C6 titik 2 D6 kurung tutup enter. Kemudian untuk nilai Resti sama dengan sum kurung buka C7 kemudian D7 kurung tutup enter, yaitu 150. Nah, di sini untuk rata-ratanya adalah
sama dengan di sini rata-ratanya adalah sama dengan average kurung buka. Harus ingat ya, tadi sama C kemudian 4 C5 ya, bukan C4, C5 sampai dengan D5 kurung tutup enter. Sekarang sama dengan average kurung buka C6 sampai dengan D6 kurung tutup enter. Sama dengan average kurung buka C7 sampai dengan D7 kurung tutup enter. Nah, ini adalah jumlah dan rata-rata yang sudah Ibu hitung ya menggunakan rumus. Nah, tugas anak-anak adalah yaitu menjawab yang kosongnya. Nanti Bu kasih tanda dulu ya. Nah, ini yang berwarna kuning, anak-anak harus menghitung menggunakan rumus ya, menggunakan rumus. Kemudian ini tugasnya adalah anak-anak menghitung nilai matematika, nilai tertinggi dari jumlah, kemudian IPA dan rata-rata ya, sampai jumlah siswa, yaitu banyaknya data. Oke, paham anak-anak? Penjelasan yang Ibu telah sampaikan dari awal untuk menghitung nilai matematika tertinggi, nilai matematika terendah, kemudian nilai IPA tertinggi, nilai IPA terendah, nilai rata-rata, kemudian jumlah siswanya. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu. Selamat belajar. Jangan lupa hasil pekerjaan hari ini anak-anak kerjakan ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah.